dilakukan dengan cara membakar mercut ke arah gajah liar agar sedikit demi sedikit mereka bisa keluar dari perkebunan milik warga. Tanaman yang dirusak gajah merupakan tanaman sawit yang berumur 2 tahun, pinang, dan halia. Warga sangat dirugikan oleh amukan gajah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia mengungkap ada 46 dari 528 kasus kematian gajah di Aceh dalam kurun 7 tahun atau selama tahun 2015 hingga 2021. Potret suram ini dipicu akibat perburuan liar dan konflik dengan manusia. Tingginya konflik itu disebabkan karena maraknya kasus penambahan hutan, alih fungsi hutan, dan praktik penebangan liar. Akibatnya, menuai risiko tinggi menyusutnya jumlah satwa kunci ini di Aceh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Hanan, kepada media pers beberapa waktu lalu di Banda Aceh mengaku 57% penyebab kematian gajah didominasi konflik satwa mamalia besar itu dengan masyarakat. Sementara 10% akibat perburuan dan 33% mati secara alami. Untuk mencegah agar konflik tidak berkelanjutan, penting menciptakan penataan ruang dengan mempertimbangkan habitat satwa di Aceh. Misalnya, pembinaan padang rumput, penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung, pembuatan fasilitas air umum, tempat berkubang dan mandi satwa, dan penjarangan jenis. Terkait faktor perburuan, data Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh mengungkap sepanjang 2019 sudah ada penanganan 9 kasus dengan penetapan 17 tersangka. Pada tahun 2020, ada 7 kasus dengan 4 tersangka. Sedang sepanjang tahun 2021 sudah diusut 2 kasus dengan 2 tersangka, termasuk perburuan orang hutan dan gajah mati tanpa kepala di Aceh Timur. Beranjak dari realita itulah, Rabu 27 Juli 2022 lalu, pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bersama Ketua DPR Aceh Saiful Bahri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Aceh Hanan SPMM bertemu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar MSc di kantor Kementerian LHK Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta. Hasilnya, ada sejumlah kebijakan untuk menyelamatkan hutan dan satwa serta memberdayakan ekonomi rakyat yang disepakati. Ambil contoh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK menyatakan siap memfasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan sekaligus menumbuh kembangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Provinsi Aceh. Ini sejalan dengan laporan dan harapan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki terkait tata kelola hutan Aceh seperti konflik gajah dengan manusia. Penyelesaian konflik tenuterial terhadap kopi dalam kawasan hutan di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta pembangunan jalan Kutacane Aceh Tenggara menuju Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gayung bersambut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan dukungannya menyelesaikan konflik antara gajah dan manusia dengan cara membangun demplot areal pengembangan jagung sebagai pakan gajah. Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Siti Nurbaya meminta Direktorat Jenderal atau Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan PSKL memfasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil hutan sekaligus menumbuh kembangkan UMKM. Selain itu, untuk penyelesaian konflik tenuterial terhadap kopi dalam kawasan hutan di Aceh Tengah dan Bener Meriah, Menteri LHK Siti Nurbaya memberi arahan agar dapat diselesaikan melalui skema perhutanan sosial dan PBBH melalui BUMD, termasuk mendukung pembangunan jalan Kutacane Langkat yang diajukan PJ Gubernur Aceh kepada Kementerian PUPR. Selanjutnya akan diterbitkan perizinan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. Untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Aceh Barat Selatan,
Kementerian LHK juga akan mempercepat pembangunan Daops Manggala Agni di kawasan tersebut. Kebijakan ini sekaligus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya sehingga dapat melaksanakan program kegiatan pendukung ketahanan pangan pada areal kawasan hutan yang telah diterbitkan izin perhutanan sosial. Khusus mengenai penghijauan, Menteri LHK juga mendukung program PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki terkait program penghijauan daya dan fasilitas umum serta sosial, sekaligus mendukung ketahanan pangan santri dalam bentuk bantuan tanaman produktif. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.